Rahmat, are you here? Oke. Rahmat sudah ada lagi. Ah, jadi itu tadi Pak Mansur mengaku bahwa saya gurunya Rahmat. Saya bilang kalau Rahmat hebat, berarti lebih hebat gurunya. Pak Mansur tadi bilang bagaimana caranya ke Amerika, dia sudah pensiun, nanti kita undang. Ya, nanti kita undang Pak Rahmat ke sini. Siapa lagi? Nanti katanya kita jalan-jalan, kita ketemu nanti di dekat rumahnya Ibu Miss Riani itu di tempatnya baling-baling itu nanti kita di situ Matun Bale si bawah Maraloka Batu. Oke? Kita berikutnya Rahmat mau siapa lagi Rahmat? Mau bicara satu dua orang biar kita ada semangat. Yang pasti oh ya, mana Pak Mansur? Saya masih mau lihat Pak Mansur. Mana Pak Mansur? Sudah pergi? Ah, ini Pak Mansur gimana? Kita mau undang ke Amerika kabur dia. Oke, enggak apa-apa. Kita kembali dulu Pak Rahmat. Biar kita bahasa Bugis. Biar kita bahasa berlogak Rapang. Oke, Rahmat dulu bicara dulu. Oh ya, itu ada alamat saya, ada WA saya. Nanti anak-anakku sekalian, terutama anak-anakku ini semua, kalau ada yang mau belajar kirim email, itu ada di room, namanya di chat room. Di ruang chat itu ada nama saya ada nomor HP. Itu tadi tim juga bilang, Saleh, kalau ada orang Sidrap minta HP ku, kasih aja dia nomornya. Itu tadi Timothy. Itu tadi, itu ada anu saya. Ada eh, ada WhatsApp saya, ya nanti WA ke saya. Saya orang Rapang, saya orang Bojoe, saya orang Alekuang, saya orang Berhenti, saya orang apa namanya itu yang dekat dengan sama dengan eh, kampung di Rapang itu kalau nggak salah namanya Toronto. Toronto, you know Toronto? Toronto ada di Sidrap. Amparita Serikat ada juga di Sidrap juga kan? Amparita Serikat. Ada Tonronge min Toronto. Toronto itu satu kota di Kanada. Oke, ini kita mau kasih dulu kesempatan dulu. Eh, ada Pak Ridwan mau bicara, ada Pak Aksan mau bicara, tapi silakan moderator dulu. Rahmat. Saya buka Rahmat. Kenapa Rahmat? Nah, Ya, oke Rahmat. Peter. Saya terlempar jadi co-host, makanya tidak bisa lo bicara. Jadi mungkin ya itu tadi. Selanjutnya kita persilakan dulu ya, sesuai antrian ya. Ini dari tadi nih, sebelum ke Mister Ahsan, kita ke SD 11 Rapang dulu. Ada juga Pak Rido. Silakan SD 11 Rapang. SD 11 Rapang. Saya belum Sorry, bisa saya harus login ini, Sir. Belum saya dijadikan harus buka. host dulu. Ya, oke, saya buka. Saya buka dulu. Saya Iya, buka iya. dia. Oke. Nah, saya jadikan Rahmat co-host sekarang. Oke. Yes. SD 11 Rapang. Yes, thank you very much for the opportunity, sir. Unfortunately, the student is take a break now, so they cannot sit with me. They are having lunch. I want to ask some before. I want to say thank you very much and big appreciation to Mr. Rahmat who can invite us, and we are really glad because even elementary school can join with you in this conversation. I want to ask that is that possibly can you make a collaboration with another elementary school in all over Sidendan and Rapang Regency? Because according to our experience, the collaboration is just in junior high school or senior high school. So it's that possible to make a community or maybe make a collaboration with another elementary school
in Sedenden Rapang Regency, maybe an English competition or maybe study tour in your place in Kampung Inggris. So we can make a good collaboration in elementary school. Maybe you can talk with our Bapak Bupati, so even elementary school can have a study tour so they can improve their English and they can improve their motivation learning English. Thank you, sir. Oke, siapa namanya tadi? Siapa nama? Ini nggak serta. Sartika Senanu. My name is Kartika. My name is Kartika. I am a teacher of elementary school UPT SD Negeri 11 Rapang. And I'm really hope that all elementary school in Sedenden and Rapang Regency can make a collaboration or maybe study tour to improve their English, to explore their English, or maybe to he increase their motivation to learn English because it's not much study tour in elementary school, especially in English. Oke, nanti Rahmat kita bagi tugas. Rahmat ini yang punya akses setiap saat bisa ketemu Pak Bupati atau Wakil Bupati. Apalagi Rahmat ada di katakanlah di Pak Bersenge atau di Pangkajene. Saya jauh saya harus butuh minimal sehari semalam saya terbang baru saya bisa ke Pak Berseng. Jadi biarlah Rahmat yang mempertemukan nanti Ibu Kartika. Ibu Kartika nanti dengan Pak Bupati atau Ibu Bupati. Yang pasti saya dengar itu bahasa Inggrisnya Ibu Kartika ini sangat bagus. Bahasa Inggrisnya Ibu Kartika ini lebih bagus daripada bahasa Inggrisnya Salemuda. So, tadi dia berharap dua Ibu Kartika ini, kita panggil Ibu. Pertama itu dia harap ini ada kompetisi bahasa Inggris itu sesidrap. Nanti tentu sekali lagi Ibu Kartika nanti kita komunikasi, saya Rahmat, Ibu bisa namanya we make it real, kita bikin nyata itu apa namanya tadi Ya. ide bahasa Inggris antar SD, antar elementary. Di sini tidak bilang orang elementary school ajaran, tapi elementary biasanya kita bilang elementary grade atau ya elementary grade. Anak saya kebetulan baru kelas 4 di sini. Jadi anak saya dan suatu ketika kalau memang ini anak saya itu bisa ngomong apalagi karena teman-temannya di sini anak Amerika semua. Nanti kita lihat bikin kompetisinya seperti apa. Tapi yang kedua Ibu Kartika, saya ada kelas bahasa Inggris. Nah itu tentu bukan saja Ibu Kartika, termasuk tadi Pak Mansur, masih ada Pak Mansur. Atau nanti Pak Aksan atau Pak Ridwan atau siapapun nanti Ibu tadi dari Ibu Miss Riani. Saya ada kelas bahasa Inggris itu sama dengan Rahmat. Itu juga langsung diajar oleh namanya orang Amerika, namanya Jason. Jason ini mengajar kami itu setiap hari Jumat. Cuma Jumat pagi di Amerika itu, malam Sabtu di Indonesia itu 1 jam. Sama jamnya. Jam itu berarti malam Sabtu jam 9 sampai jam 10 malam. Ya dia pernah tengah benih kok Pangkat Jenek. Kok si Drap. Nah, nanti kalau tadi itu Ibu Kartika atau ke Pak Aksan, Pak Ridwan, Pak Mansur, Ibu Miss Riani, siapapun nanti mau gabung, nanti tinggal hubungi saudara kita Rahmat. Nah, nanti saya di situ pokoknya setiap malam satu dan gratis. Nah, kita belajar lewat sini Zoom. Yang mengajar orang Amerika. Itu sudah dia ajar saya karena saya suka kasih ketemu yang mau belajar sini. Kita bantu. Saya carikan dia orang Amerika bisa nggak. Dan memang ini Jason. Nanti Jason itu memang guru bahasa Inggris. Mengajar. Nanti mengajar kita. Oke, termasuk saya ada di situ. Itu Ibu tadi Ibu Kartika. Pak Rahmat mau Oke. tambahkan atau mau silakan monggo. Oke. I know well, Mrs. Kartika, kita tahu persis Ibu Kartika ini bahasa Inggrisnya hebat gitu. The best speaker untuk ininya. Jadi mungkin dulu pernah kita adakan lomba bahasa Inggris, tapi tingkat SMP ya, kita adakan SMP, SMA, belum kita sentuh SD.
Tapi ini saya pikir ini adalah masukan bagus. Untuk itu nanti bisa kami sampaikan ke tim pendidikan Kabupaten Sidrap ini atau Dinas Pendidikan untuk membuat eventnya kembali. Nah, kalau dulu waktu saya masih di SMA 2 ya ada Millennial Festival, Sir. Itu 5 tahun kita adakan dan luar biasa efek lombanya karena memang harus ada competition ya, ada kolaborasi bersama. Ya, kalau saya dipanggil Bu Kartika, saya dengan senang hati bisa datang ke sekolahnya. Seperti itu. Oke ya, terima kasih Bu Kartika ya. Ah, berikutnya kita ke Mr. Rido dulu. Mr. Rido dulu, baru ke Mr. Hasan. Ini best friend saya, Sir. Silakan Pak. Yang duluan Pak Rido ya. Pak Rido dulu ya, Mr. Hasan ya. Silakan. Bentar, bentar, saya buka dia. Saya buka dia. Oke. Halo, terima kasih banyak Pak. Bagus sekali acara ini. Eh, saya sangat senang. Saya ingin sampaikan bahwasannya Bapak Bupati kita sangat mendukung kegiatan seperti ini. Saya ingin sampaikan bahwasannya barusan kemarin Bapak Bupati secara pribadi mengadakan kegiatan English Camp di rumahnya, di lokasinya. Jadi Pak Bupati sangat menyukai hal-hal seperti ini, terutama bahasa Inggris, karena salah satu program beliau adalah pendidikan unggul. Jadi beliau kemarin mempercayai kami untuk mengadakan sebuah English camp atau kita sebut bootcamp di lokasinya, di lokasi kebun porangnya, bagus ditempati camp. Alhamdulillah sukses terlaksana. Dan beliau meminta lagi untuk melaksanakan kegiatan serupa. Eh, Berarti setelah itu kita briefing, kemudian beliau menginginkan lokasinya itu mau dijadikan seperti Pare Kediri katanya. Jadikan Sidrap ini sebagai pusat pembelajaran bahasa Inggris yang mirip-mirip lah ya, dengan Kediri. Saya teringat sahabat saya ini Pak Rahmat, sahabat saya pernah jalan-jalan ke Pak Bersang bersama beliau luar biasa. Saya melihat perjuangan beliau dari nol. Dia membangun merintis sebuah tempat mulai dari pendekatan ke sini ke sana sampai membangun sebuah istana yang mega di sana luar biasa Pak Rahmat. Eh, Perlu diketahui bahwasanya Pak eh, masalah di Sidrap ini banyak sekali guru-guru sebetulnya mampu dan banyak sekali komunitas-komunitas bahasa Inggris eh, yang bisa eh, yang bagus potensinya untuk mengembangkan bahasa Inggris literat. Ya, jadi ini rencana saya ke depan, bagaimana caranya saya bisa mungkin kerjasama berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, eh, kita kumpulkan semua ini komunitas, bagaimana kita satukan visi supaya visinya juga Pak Bupati menjadikan pendidikan unggul terutama bahasa Inggris bisa tercapai. Terima kasih. Oke, saya respon dulu sedikit, baru Pak Rahmat. Jadi gini, ya yang pasti kita sudah bilang, ini Menteri Agama kebetulan orang orang Bugis, biasa bilang bahwa kalau bicara kiai, di mana lahir kiai itu banyak di Sidrap. Kiai banyak lahir Sidrap di Sengkang, di Wajo, banyak kiai lahir di Rapang, di Pinrang. Itu kiai-kiai sudah banyak. Dalam arti kita bersyukur. Nah, kita mau juga banyak lagi kiai yang ahli bahasa Inggris. Ini Pak Rahmat ini, ada Pak Ridwan ini, ada Ibu Misriani ini, mulai kita bahwa kita mulai satukan hati, kita satukan, kita punya langkah. Jangan khawatir, Pak. Kalau saya dicubit, saya bilang saya orang Sidrap 24 karat. Saya dilihat darah saya, darah orang Sidrap. Bapak saya orang Sidrap, ibu saya orang Sidrap. Saya makan berasnya orang Sidrap sampai saya bisa ke Amerika. Jadi saya bangga selalu, dan saya dengar Pak Bupati laporannya Rahmat bahwa Pak Bupati, Ibu Bupati, saya ada grup dengan putranya Wakil Bupati. Itu kita aktif berkomunikasi setiap hari Jumat. Waktu Amerika Jumat malam itu Indonesia. Nanti oke. Jadi Pak Ridwan,
jalan aja terus. Nanti seperti apa kita format, memang tidak semua selesai malam ini atau waktu pagi di Sidrap, tidak mesti Siap. selesai sekarang. Tapi minimal kita sudah selesai. Saya tadi sudah posting, saya punya nomor HP. Siapapun bisa hubungi saya tentu bahwa oh bagaimana nih, bagaimana ini, bagaimana insya Allah saya balas atau bisa sama Rahmat. Karena selalu saya bilang bahwa tidak ada yang jadi seketika. Anak-anak kita ini tidak langsung pintar hari ini. Tapi minimal hari ini dia akan bercerita ke temannya, oh Alhamdulillah kemarin saya ketemu orang Amerika, saya mau ke Amerika. Kita tidak tahu, suatu ketika mereka berbondong-bondong ke Amerika, siapa tahu mungkin juga dia sekolah di Amerika, siapa tahu dia bisa bekerja di Amerika, siapa tahu macam-macam. Nanti saya kapan? Nanti suatu ketika saya bisa cerita, di sini orang dikirim dari Papua banyak. Di sini orang Aceh dikirim banyak. Saya bilang, saya juga kepingin orang dari Sidrap dikirim ke sini banyak. Ada orang Sidrap di sini. Jangan khawatir. Ada orang Sidrap di sini. Ya, di Amerika ada orang Sidrap, bukan saja satu orang. Kita ada beberapa, kita sering komunikasi. Dari mana? Saya dari Sidrap. Saya bilang, si Kampoku. Kan? Kira-kira gitu. Oke, kita kasih dulu Baik. Pak atau Pak Rahmat mau bicara. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Intinya semakin banyak orang berkegiatan bahasa Inggris di Sidrap, semakin bagus. Kita ini ada 4 penjuru mata angin ini. Kita mau kepung kota ini. Jadi kita start dari desa-desa, kita bangun model-model perkampungan, kita bangun. Bahkan Pak Ridwan kalau bisa kita saling mengundang. Ada programnya Pak Gubernur sekarang juga, itu di SMA SMK itu wajib bahasa Inggris, English Camp wajib tuh sekarang SMA SMK. Makanya akan pasti hidup lomba bahasa Inggris. Akan hidup. Jadi kemarin saya juga ikuti kegiatan di Kebun Porang, dan kita juga sudah komunikasi Bapak Bupati, dan memang menginginkan kalau bisa semua lini digerakkan sekarang untuk bahasa Inggris ini. Pokoknya kita selalu siap kolaborasi, kita sama-sama semua, karena memang visi besar kita ini gimana anak-anak kita di Sidrap ini, baik SMP, SMA, SMK sampai SD ini bahasa Inggrisnya bisa bagus, ya. Biar citra-citra positif Kabupaten Sidrap bisa kita angkat. Guru-gurunya hebat, guru-gurunya keren. Apalagi kalau sudah ada Pak Ridwan, selesai persoalan. Bahasa Inggris, English Camp bisa mantap. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Sekarang kita ke Mr. Hasan. Mr. Hasan Jo ini adalah mahasiswa S3 saat ini di UNM, Pendidikan Bahasa Inggris. Silakan. Sorry Pak Aksan, saya harus buka. Oke, udah terbuka. Oke. Op. Oh, sabar, sabar, sabar. Dah. Okay, thank you so much, sir, for the opportunity that you have given to me. I just would like to say thank you so much for having this program because as we know that we have 3 generations here. Tadi di sini kita tahu ada Mr. Mansur sebagai gurunya Mr. Ahmad, and Mr. Ahmad is my teacher when I was senior high school. So he guides me and he brings me to learn in Pare Kediri last time. Jadi ketika saya SMA dulu saya dibimbing oleh Mr. Ahmad, and until now I like to learn English. And Alhamdulillah now I'm a student of doctoral program in State University of Makassar. Jadi I really support this program because in this program we can motivate all of the students in Sidenreng Rapang. Jadi kita bisa saling memotivasi bahwa bahasa Inggris itu penting untuk kita semua. And we know that there is Mr. Salemuda here, and he's a Buginis also. He's a Sidra person, and he already in America, sir. So we believe that by using English we can stay abroad also. Jadi dengan bahasa Inggris kita bisa di luar negeri. And as my motivation also, by learning English, mungkin motivasi untuk teman-teman semua yang ada di sini by learning English. Alhamdulillah, with the guideline from Mr. Ahmad, dengan bimbingan Mr. Ahmad juga,
I get scholarship, Alhamdulillah, sir, start from my bachelor degree until doctoral degree. So, yeah, I think this is the impact of learning English. Jadi mungkin ini menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang ada di sini bahwa bahasa Inggris itu penting. Ya, karena by learning English, ya Alhamdulillah I can get the scholarship start from bachelor degree. Jadi mulai dari S1 sampai S3, Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari pemerintah, sir. So, yeah, I think, yeah. Mr. Saleh also can give additional that if we want to learn abroad, we need IELTS or we need TOEFL, ITP or IBT. So yeah, this is our purpose to have this program. Ya supaya kita bisa saling sharing bahwa bahasa Inggris itu penting untuk membuka jendela dunia. I think that's it for my statement. Thank you so much, sir, for the opportunity. Oke, thank you Hasan. Nanti Rahmat sekali lagi juga nanti kasih tambahan. Jadi gini, ini ada teman saya juga dia di Amerika ini namanya Amar. Amar later after Ahmad saya kasih kesempatan nanti Amar. Amar ini dia kalau dari anu lah. Tempatnya ini Amar ini dia mau ke rumah saya juga. Di sini ada kamar saya sudah siapin. Amar, don't worry about that. So 2 jam lah dari Makassar ke Jakarta kalau dia mau terbang ke rumah saya. Ini rumah saya ini banyak orang ke sini, ya. Tapi harus banyak orang sidrap, oke? Jangan lagi. Saya banyak orang di sini. Ini anak saya bilang, Daddy, this room is namely professor room. Jadi kamar saya ini yang saya tempati sekarang namanya kamar profesor. Sini gantian, di sini banyak profesor ke Amerika itu dia di sini nginep di sini, ya. Jadi nanti kalau ada di sini Pak Mansur ke sini, Pak Aksan ke sini, Pak Ridwan ke sini, ini nanti Amar, Ibu Misriani, nanti dia jadi profesor karena ini namanya kamar profesor. Rahmat kalau ke sini nanti kamar profesor. Saya saya punya apartemen Pak, alhamdulillah kalau 20 orang bisa masuk, ya. Jadi jangan khawatir. Dan kita usahakan nanti itu ada rombongan dari Sidrap bawa Pak Kecaping. Nanti kita cari. Saya kebetulan ini, sorry, saya bilang insya Allah saya tidak ria. Saya ini sekarang ini presidennya orang Indonesia di sini. Wow, keren Pak. Orang Sidrap bisa, baru 3 tahun saya sudah diangkat jadi Ketua Masyarakat Indonesia di Connecticut. Ini orang Sidenren Rapang ini, Cies. Tuh, bisa kita. Mbak di sini profesor-profesor itu ada 50 tahun di sini, ada 40 tahun di sini, ada 20 tahun di sini. Saya pimpin sekarang. Oke, oke, sebentar. Saya mau bilang begini. Hasan itu saya sangat sering berkomunikasi dengan rektornya Pak Aksan. Itu namanya Profesor Kartajayadi. Jadi ketika Anda ketemu Pak Rektor, bilang ada yang mengaku adekmu, namanya Saleh Muda, lihat aja responnya nanti Pak Rektor. Saya dengan komunikasi Rektor Unhas, alhamdulillah itu semua beraka itu saya sangat dekat. Rektor Unhas, Rektor IKIF, ya. Yang kedua, tadi Aksan bilang, alhamdulillah Aksan sudah mendapat beasiswa selama kuliah di Universitas Negeri Makassar atau IKIP. Oke, bagus. Nah, Aksan bilang, bagaimana sih caranya ke Amerika? Apa harus ada TOEFL? Harus ada IELTS? Ini nanti Amar cerita. Amar ini dia ke sini dapat beasiswa Fulbright ya? Fulbright. Ya Pak. Itu satu Fulbright. beasiswa Yes. yang bisa tenang orang belajar ke Amerika. Nanti Amar bicara. Tapi kalau Ahsan tanya saya, Pak Mansur, Pak Ridwan tanya saya bilang apa? Saya ke Amerika itu namanya beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Saya di sini dikasih beasiswa oleh Pak JK. Tadi sore di sini, Pak JK kirimkan lagi saya duit. Karena dia tahu, oh Sales suka sekolah. Pak JK suka lah, tadi kirim. Tidak mungkin saya bohong Pak, takut saya. Terus, kedua, kita lihat, kalau Bapak tanya saya, berapa TOEFL-nya ke Amerika? Saya bilang, saya tidak punya TOEFL. Saya tidak punya IELTS. Jadi saya mau bilang, saya
tidak punya TOEFL saya bisa ke Amerika. Saya di sini master. Sekarang saya doktor sudah semester 5, saya sekarang masuk semester 6 program doktor. Saya mau meneliti di New York itu tentang uh, apa namanya? Tentang masyarakat Indonesia yang sudah di New York. Itu. Jadi tidak mesti harus ada TOEFL. Tidak mesti ada IELTS. Ya, kung kaniwerewe boleh, insya Allah. Tapi lebih bagus memang kalau ada skor TOEFL. Seperti nanti Amar. Nanti Amar cerita, tapi kita dulu kembali ke apa namanya? Ke Rahmat, tapi intinya begini. Minggu depan ini, 2 minggu ke depan Menteri Agama ke sini. Insya Allah ini sudah disiapin di sebelah apartemen saya. Ini Menteri Agama dengan Ibu, dengan rombongan ke sini. Sama Pak Luis Syihab. Pak Luis Syihab itu orang Rapang. Ke sini nanti. Ya, semua ini kita mau membuat namanya kerjasama, ya tadi istilahnya tadi Mbak An itu Mbak Kartika, collaboration. Kita mau bikin kerjasama pendidikan Indonesia dengan Amerika, dan ya tentu ada orang Sidrap di dalamnya. Ya, Pak Alwi dengan namanya itu. Jadi nanti kita bikin kolaborasi seperti apa dan pasti kita informasikan. Oke, saya kira itu ya oke. Pare Kediri. Anda singgung tadi itu bahwa ya, so yang punya Pare Kediri itu pernah di rumah ini bermalam, 3 malam 4 malam. Anaknya Mr. Kalen namanya Fuad. Jadi Mas Fuad itu pernah tinggal di rumah saya di sini. Dia ke Amerika. Nah, dia ke Amerika juga diundang oleh satu institusi, satu lembaga, university. Fuad di sini tinggal di rumah saya waktu dia ke Amerika. Tapi saya juga alumni Pare. Kalau mau tanya, saya di Pare dulu dan saya sama orang Rapang. Orang Arab saya, karena saya bilang saya orang Pangkajene, dulu partner saya itu saya itu ke Pare Kediri itu namanya eh, satu orang Rapang, Mardin namanya. Sekarang dia dikerja di Freeport, Papua. Nah, itu teman saya, Mardin. Orang atau Rapang lah. Saya sama-sama belajar belajar bahasa Inggris di Pare. Dia jadi sekarang sudah di direktur di Freeport. Nah, Freeport, kampungnya Freeport di sini. Tempat saya ini kantor pusatnya Freeport. Pendirinya Freeport di sini, JP Morgan di sini dia. Jadi kalau nanti ke Amerika mau lihat rumahnya, tidak perlu ke Papua, ke Amerika aja kalau mau ketemu pemiliknya Freeport. Ya, oke. Saya kira itu sebelum kita kasih si Amar bicara sedikit semangatnya biar teman-teman seperti Pak Aksan ini, Langsung Pak saja, Ridwan, Pak Sir. Mansur bisa dapat. Langsung saja ke Oh, Mr. oke, Amar. Ya, oke, Amar, untuk the last speaker. Amar, okay, whatever you like, Ah, Amar. If you wanna speak bahasa, you wanna speak English. ya. How to what is it? How to have a Fulbright scholarship? Gini, sebelumnya ini speak bahasa saja Mas Ale. My English not so good. Oh ya, gini. Sebelumnya, ya nice to meet you all guys, and yeah, thank you for the opportunity. And yeah, I'm speechless talking about what some things. Tapi anyway, sebenarnya saya asli Jawa, tepatnya Jawa Timur, gitu. Jadi sebenarnya saya bisa ke sini itu sebenarnya ya sebenarnya dari awal itu 10 tahun yang lalu. Saya itu pernah dalam hati saya pernah gini, ya Allah, saya pengen ke Amerika. Itu tok. Itu saja. 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya Allah, saya pengen Amerika. Sudah. Itu sudah saya pikir saya. Nah, saya tidak memikir itu. Pokoknya saya ada niat, ya saya pengen explore ke United States gitu. Sudah, setelah itu saya cari-cari beasiswa, enggak tahu coba. Cuma saya pernah ke luar negeri sebelumnya. Saya pernah ke Australia, ke Taiwan untuk belajar bahasa sebenarnya. Kemudian sebenarnya beasiswa saya itu cuma 10 bulan. Jadi mungkin bulan depan saya sudah go back to my home country. Jadi kembali ke Indonesia karena sudah selesai, cuma 10 bulan. 1 tahun cuma ya aktifnya 10 bulan. Dan awal mula saya dapat beasiswa ini sebenarnya apalagi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu nol lah, saya zero sebenarnya. Karena saya memang
alumni pesantren sebenarnya. Jadi talking about English, no, I don't have any like. Mungkin Pak Sarah lebih jago daripada saya lah. Kemudian, jadi beasiswa saya ini adalah beasiswa Fulbright, 10 bulan. Jadi mungkin teman-teman yang pengen akses itu ada di websitenya Aminah Fulbright itu banyak program-program mulai dari jenjang master, PhD, community college, visiting scholar dan lain sebagainya. Itu bisa diakses itu. Nah, itu kemarin sebenarnya ya saya sempat minder teman-teman. Jadi saya apply beasiswa ini sebenarnya persiapan saya cuma 1 bulan. Mulai dari TOEFL dan nulis esai dan lain sebagainya cuma 1 bulan sebenarnya. Karena saya dapat info beasiswa ini itu ya di website itu. Akhirnya saya dikasih waktu 1 bulan buat nulis esai itu. Sebenarnya saya 0 foto lah saya sebenarnya. Apalagi saya dari pesantren, jadi saya enggak itu. Cuma dengan modal tekad sebenarnya, modal tekad dan sedikit bahasa Inggris itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk apply. Karena jujur teman-teman yang apply ini beasiswa itu hampir ada yang 4 kali, 5 kali itu enggak lolos. Dan ya alhamdulillah saya dapat. Jadi dalam 1 apply itu 1 kali itu saya lolos. Nggak tahu panelisnya itu kategori siapa yang bagaimana yang diambil itu. Jadi kita dari sekian banyak hampir ratusan, 500-an lah yang apply itu yang diambil cuma 24. Itu jadi seluruh Indonesia yang diambil cuma 24. Itu modal saya memang modal tekad. Sebenarnya dari awal itu sudah saya sebenarnya tidak yakin saya tidak yakin akan lolos itu. Saya akan lolos. Saya sebenarnya sudah dari awal nggak yakin. Dari esai dan lain sebagainya nggak yakin. Cuma akhirnya saya kan dokumen pertama itu dokumen ya, seleksi dokumen, interview sama medical check up. Jadi dokumen saya itu lolos, saya dapat undangan interview di Jakarta. Jadi yang interview itu ya cuma 4. 2 panelis dari Indonesia, 2 panelis dari native dari Amerika itu. Ya ditanya sebenarnya tujuan kamu itu apa ke sana, kemudian program kamu itu apa, relevan nggak dengan ini. Kemudian setelah kamu dari sana itu apa yang akan kamu lakukan gitu. Sehingga saya dari pesantren saya lihat itu majornya kayak jurusan itu apa itu yang sebenarnya saya sempat bingung itu. Akhirnya saya milih leadership karena saya punya pengalaman di leadership gitu. Sehingga teman-teman kalau yang mau apply beasiswa itu ceritakan semua pengalaman teman-teman. Jadi mulai pernah nggak leadership? Ya saya pernah pas SMP dulu, SMA dulu. Oke, ceritakan pengalaman. Jadi pengalaman itu sangat-sangat berharga teman-teman. Dari mana pengalaman sekecil apapun itu bisa kita cantumkan di esai dan itu menjadi nilai plus. Jadi nilai plus teman-teman bisa nominate, bisa jadi nominasi itu jadi pengalaman teman-teman itu. Sehingga ditanya interview saya itu kadang bahkan ketika interview saya jawab dengan bahasa Indonesia karena saya bahasa Inggrisnya nggak tahu pada waktu itu. Saya jawab bahasa dengan PD-nya. Jadi teman-teman saya itu dari company-company perusahaan-perusahaan besar yang apply itu bahkan sampai 2 kali 3 kali itu apply tidak keterima, tidak tahu apa yang tipe yang bagaimana yang diambil. Sehingga ya mungkin Allah mentakdirkan saya mungkin ya. Karena ya itu tadi modal tekad, bahasa Inggris saya juga masih 0. Sehingga tapi alhamdulillah, tantangan saya besar karena saya punya keluarga di rumah. Saya sudah berkeluarga. Jadi antara mengambil dulu sempat awal-awal itu ketika lolos, ketika sudah nominasi berangkat itu sempat saya mau cancel beasiswa ini. Karena ya itulah keluarga dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah istri saya mendukung. Akhirnya ya sudah karena cuma 1 tahun bisalah. Tapi kalau mungkin 2 tahun atau master atau itu mungkin mikir 2 kali. Makanya saya pengen nimba ilmu lagi dengan Pak Saleh karena beliaunya luar biasa. Termasuk
motivator yang ya bagaimana ya? Saya bahkan terbakar terbakar lagi Pak Saleh. Pengen ke sini lagi sebenarnya setelah ini. Saya pengen master ke samping PhD seperti Pak Saleh. Itulah itu. Cuma ya pengalaman yang luar biasa di Amerika. Cuma gini teman-teman. Jadi beasiswa ini karena ya tahu sendiri ya karena di Amerika itu sudah pergantian presiden ini sangat larut dan lain sebagainya. Jadi beasiswa Fulbright ini yang community college saya ini dananya foundingnya di freeze. Ya mungkin istilah kata lain itu mungkin di cancel, cuma Anda tahu programnya masih ada, cuma untuk tahun ini masih dibekukan. Jadi mungkin untuk PhD atau master mungkin bisa apply. Tapi untuk community college, shortcut seperti saya ini katanya, berita yang saya dengar untuk tahun besok itu mungkin foundingnya di frozen. Ya dibekukan dulu. Mungkin programnya masih ada, cuma ya itu dibekukan dananya. Jadi mungkin ya itulah kita pun juga kaget karena teman-teman yang sudah apply ini yang sudah lolos sudah mau medical check up tapi ada berita yang seperti itu sehingga ya Anda tahu. Ya itu mungkin Pak Saleh. Saya sebenarnya pengen study lagi dengan Pak Saleh ini. Bagaimana tips-tips dan trik gitu dengan tanpa TOEFL dan IELTS, Pak Saleh bisa ngajak keluarga ke United States. Itu luar biasa Pak Saleh. Saya pengen study with you. Ya mungkin itu Pak Rahmat. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, makasih. 5 menit lagi katanya teman-teman. Jadi saya mungkin 1-2 menit setelah itu kembali ke Pak Rahmat. Jadi gini, Mar. Ya itu tadi bahwa, tapi saya mau kasih tahu, boleh pasti saya senang sekali Rahmat, Amar, Anda punya nomor saya, setiap saat bisa hubungi saya. Bahwa nanti saya kasih tahu caranya itu tidak perlu ada TOEFL, tidak perlu ada IELTS, bisa bawa anak istri ke sini, nanti saya kasih tahu. Terus saya kira tahun lalu itu ada tamu saya di sini orang Indrekang, perempuan. Dia bilang apa? Pak Saleh, saya sini sekolah kurang lebih 1,5 tahun, dikasih dia duit 2 miliar lebih oleh pemerintah Indonesia. Bayangin teman-teman. Orang Indrekang, perempuan lagi. Kan? 2 miliar lebih dikasih sama pemerintah, dia hanya disuruh kuliah. Banyak sekali caranya. Saya mau bilang bahwa jalan ke Amerika itu sama ketika orang sekarang ini katakanlah mau ke Makassar. Orang bisa naik bus, orang bisa naik mobil pribadi, orang bisa naik motor, orang bisa naik kereta api sekarang. Orang banyak jalan menuju Makassar, banyak jalan menuju Amerika. Ya, itu. Terus saya mau bilang bahwa itu tadi eh, teman-teman seperti Pak Aksan, Pak Ridwan, Pak apa namanya ini, Pak itu tadi Pak Mansur atau kayak Mbak tadi itu Mbak siapa tadi ini Mbak Kartika dengan begitupun Ibu Miss Riani perbanyak pengalaman karena pengalaman itu selalu dicek itu ketika kita di interview. Ya betul saya juga melewati namanya interview, tapi saya mampu menjelaskan bahwa saya ini. Begitupun ya, itu juga terlalu ditanya setelah kamu pulang, kamu mau apa? Ya tentu kita mau, ya biasalah kita puji-puji lah sedikit ya mau wawancara kita bahwa, oh saya akan memperkenalkan, I wanna tell Indonesians that oh America is good, American is great, American is beautiful, something lah. Jadi kita ditanya nanti kau pulang ngapain nanti? Oh saya bilang oh Amerika baik, ya kan? Oke terakhir gini teman-teman. Kebetulan sekali lagi ini adik-adik kita ini, anak-anak kita ini, harapan saya Rahmat tentu kepada Pak Ridwan, Pak Aksan, dengan semuanya kita yang mendengar ini niat kita selalu baik, mendidik adik-adik kita, mendidik anak-anak kita, mengajak teman-teman kita itu membuat sesuatu yang bermanfaat, terutama belajar bahasa Inggris. Saya bisa bayangkan kalau Sidrap ini menjadi percontohan nanti bukan saja percontohan sebagai penghasil padi. Jadi kami punya Amar ini, kabupaten saya ini terkenal itu dari Presiden Soeharto sampai hari ini bilang adalah lumbung padi.
pusatnya padi. Dan memang ketika kita keluar dari rumah itu semua lahan membentang itu dari timur ke selatan, dari barat ke timur, semuanya sawah terluas. Seluruh Indonesia terluas sawah itu harus diakui ada di Sidrap. Dan yang kedua ada namanya produksi telur. Telur itu telur ayam itu itu juga dari sini. Ini kampung saya ini kaya, Pak. Kaya. Nah, karena itu saya bilang saya setiap saat saya bisa dihubungi, bisa lewat Rahmat, bisa siapapun nanti kita berbuat sesuatu untuk kampung halaman kita. Dan ingat bahwa orang-orang yang dikirim di sini, yang mengirim itu orang, katakanlah Menteri Agama itu adalah kebetulan dari, katakanlah dari Sulawesi Selatan. Pak Alwi Siap itu dari Sidenden Rapang, kan? Pak JK juga dari Sulawesi Selatan. Semua ini bersemangat mau memberi Anda beasiswa. Ada namanya beasiswa Yayasan Pendidikan Haji Kala. Saya nggak tahu, udah 3 kali mungkin saya dikasih. Ya biar tahu bahwa saya saya bilang tadi sore aja diberitahu saya yang mengawal karena Pak JK ada di sini, tapi dia tadi sore udah terbang kembali. Dia bilang, "Ah, Daeng, ini ada titipannya Pak JK untuk Pak Saleh." Saya bilang, Alhamdulillah. Itu artinya apa? Sekali lagi orang sekolah itu ada rezekinya. Begitupun saya percaya, guru-guru itu ada rezeki. Ya, Bapak kalau ada mau nanya saya, sudah berapa uang dia kasih? Kamu Pak JK, saya bilang, mungkin sudah lebih 500 miliar. Saya dikasih. Itu dari Pak JK-nya langsung. Ya, saking maunya itu lihat kita belajar, kita belajar, kita belajar. Jadi dan dia tidak perlu tahu, oh saya orang Sidrap, saya orang Pakajene, atau saya orang, tidak perlu dia tahu. Dia tahu oh, ini orang mau belajar. Ya, Pak Alwi Siap juga begitu. Oke, jadi itu saya kira Rahmat, Pak Mansur, silahkan apa yang bisa kita perbuat. Nanti Rahmat ini bisa berkomunikasi Ibu Bupati, bisa berkomunikasi sama Pak Bupati bahwa kita mau membantu pemerintah itu nanti dinas-dinas di Sidrap itu terutama dinas pendidikan itu bahwa kita mau ini program ini jangan hanya sampai di sini. Ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tetapi ini pertemuan pertama untuk nanti Rahmat setting lagi terus-menerus. Begitupun saya bilang, Every saya week. termasuk ya, Every week. Setiap ya every hari. week. Ya, dan saya berharap sekali lagi Bapak Ibu sekalian, itu ada Pak Kecapi namanya Simponi Kecapi, itu bisa ke Amerika. Apakah tahun ini atau tahun depan nanti teman-teman komunikasi termasuk Rahmat, komunikasi ke Pak Bupati, Ibu Bupati dulu itu waktu Kadis itu pendidikan, saya membantu beliau itu ke mana Rahmat? Ke Kamboja. 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 Saya pada saat itu di Jakarta, saya dengan teman-teman itu namanya keluarga Bugis dan Rapa, kita punya organisasi dan saya sekjen, saya bantu itu memberangkatkan 25 orang ke Kamboja. Pada saat itu duta besar Indonesia Kamboja itu dari Sidenden Rapang. Ya, akhir-akhir itu. Berarti ini saya bilang Kanada ini orang Sidrap. Dubes Kanada baru mulai masuk kerja kemarin itu uh, saat, uh, nanti 1 Mei ini baru dia mulai kerja itu Putra Sidrap di Kanada. Jadi tinggal berpikir wah ini kita bisa ke Amerika, kita bisa ke Kanada. Ya, saya sering komunikasi namanya Muhsin Syihab, ponakannya Pak Alwi Syihab. Ini sekarang dubes. Nah, itu saya kira nanti suatu ketika kita panggil beliau nanti berbicara di sini uh, tentu dengan ada lagi nanti kita undang Pak Dubes bicara tentu bagaimana cara menghidupkan semangat belajar terutama bahasa Inggris. Itu dari saya mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali termasuk Amar. Amar, I'm waiting for you Insya here. Allah Pak Saleh. So you have a room here. Don't worry. Begitupun teman-teman semuanya, sekali lagi kita sangat rahmat dengan teman-teman di Sidrap. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Ya, itu aja dari saya. Oke, sir. Kalau Thank banyak you. berbuat baik itu Allah. Amin. Oke, thank you very much, sir. Jadi
untuk teman-teman, jadi ini jangan khawatir, don't worry. Ya memang hari ini kita sebenarnya punya jadwal sampai jam 10, tapi karena kita ini semangat sekali berapi-api, alhamdulillah teman-teman juga guru-guru. Kenapa? Karena memang guru-gurunya dulu ini harus dicas dulu. Guru-guru bahasa Inggris kita ini di Sidrap ini mulai SMP, SMA, SMP harus di recharge kembali untuk mengaktifkan meeting-meeting klub ini. Dan jangan khawatir, dan kita masih berharap ke Bapak Saleh. Halo, kita masih berharap ke Bapak Saleh Muda untuk kalau bisa masih ada native speaker lah, satu atau dua orang pekan depan untuk kita jadwalkan, karena ini menjadi agenda rutin kita, dan teman-teman yang sudah masuk di grup jangan keluar karena nanti kita kasih informasi. Terus untuk Mr. Amar, perlu Mr. Amar ketahui, saya di masa COVID 2019, saya sudah jadi finalis Fulbright berangkat ke Jakarta, Pak. Mau interview di sana. Hanya karena COVID, pesawat saya 2 kali di reschedule, akhirnya saya di interview online. Dan mungkin rezeki saya di 2019 belum saatnya terpilih. Padahal saya sudah masuk loh Pak, 10 besar se-Indonesia. Yang mau dipilih 6. Jadi ya mungkin saya juga butuh informasi dari Mr. Amar nanti untuk giat-giat barunya, untuk next meeting kita bicara untuk masalah itu. Mungkin Mr. Amar ada waktu ya pekan depan ya Mr. Amar ya. Ya untuk ngobrol masalah ini, dan teman-teman yang lain mohon maaf mengganggu waktunya, tapi inilah langkah awal kita untuk sama-sama sharing berbagi, dan insya Allah pekan depan kita akan susun lagi karena kita sudah ada list speakers, kita akan sudah list pekan depan, dan tentunya Pak, kita berharap Pak Saleh Muda selalu menemani kita tiap pekan Pak ya, untuk menyemangati kita di sini untuk berbagi ilmu, dan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru. Thank you for your Nah, coming. kita berdoa nanti. Sebelumnya eh, kita berdoa dulu apa yang kita lakukan hari ini semoga bernilai ibadah, bernilai ilmu pengetahuan, dan bermanfaat untuk kita, agama, bangsa, dan negara kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta kita minta Pak Mansur pimpin doa. Oh ya, Mr. Mansur. My teacher dulu. Lead the prayer. Oke, kita anu dulu dia. Eh, kita dia masih still unmute. Oke. Op. Oh, masih terkunci dia suaranya. Silakan Mr. Mansur. Sebentar. Masih dia still oke, mungkin dia bisa ya udah terbuka tuh. Okay, thank you for this opportunity. Ya, Mr. Ahmad, terima kasih. Pak Saleh, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah, syukurlah. Hari ini betul-betul luar biasa. Diberikan rahmat kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, dan pertemuan berikutnya lebih baik lagi. Kita berdoa bersama-sama, bersyukur pada Allah karena kegiatan ini berjalan lancar. Kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Rahmat, makasih Pak Rahmat, Pak Saleh. Saya baru pertama kali kamu juga di sini. Saya grogi rupanya ini dengan meskipun ini Pak Saleh, selamat Pak Saleh. Suatu ketika kita bertetap muka langsung ini. Orangnya lugas, Insya Allah. luar biasa. Saya terinspirasi dengan teman-teman semua. Termasuk ada anak Aksan juga di sini. Ada Pak Rahmat, teman saya selama 10 tahun. Bahkan 20 tahun yang lalu saya bersama dia. Jadi saya di sini Pak Saleh 43 tahun di SMA 2. Luar biasa Pak. Oke, makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, open kamera dulu semua ya. Kita open kamera, kita taking a picture. Ya tadi banyak anak-anak kita. Ya memang anak-anak kita ini sekedar informasi Pak Saleh, ini kan waktu sekolah. Jadi maksimal mereka itu bisa bergabung 90 menit. Karena pergantian pembelajaran ya seperti itu. Oke ya. Oke, ditahan dulu open kameranya. Ditahan dulu, pasang foto manisnya, termanisnya hari ini.
Ah, Oke, 1, 2, 3. Dah, ya saya Oke. sudah ambil beberapa. Nanti beberapa fotonya nanti saya kirim di grup. Nanti Pak Rahmat share ke teman-teman semua. Oh, Oke. ini ada lagi satu orang di Amerika juga, ini namanya Ibu Sahro. Ibu Sahro ini di ibu kota Amerika. Ini di Oh ya, Washington DC. Ibu Sahro, biar kita kenalan 1-2 menit. boleh, Ibu boleh, Sahro boleh, bisa Sir. bicara? Bu Sahro? Nah, suaminya Ibu Sahro ini bekerja di namanya di Pentagon. Pentagon itu eh, markas tentaranya Amerika. Suaminya ini orang Amerika asli. Dia ini sahabat saya. Dia sudah 25 tahun di Amerika. Dia juga pakai jilbab. Eh, saya biasa ke rumahnya. Dia bisa juga pernah juga ke rumah saya. Kasaro mau bicara? Halo? Mungkin dia ketiduran mungkin karena di sini sudah tengah malam. Oke, intinya teman-teman, insya Allah kita ketemu, kita tunggu undangannya Pak Rahmat sebagai eh, Allah. Kita tunggu undangannya Pak Rahmat sebagai tuan rumah. Uh, Alena pun boleh. Eh, jadi kita ini kan, Bola online, Sir. jadi namanya hostnya itu, kalau bahasa Bugisnya itu Amar namanya Alena kepala gasan, Alena kepala kampung. Dari kepala suku. Jadi kita ini anak buahnya Pak Rahmat. Insya Allah kita datang nanti. Ya Ibu Nur, saya mau sapa dulu Ibu Misriani. Mudah-mudahan doanya terkabul ke Amerika. Begitupun tentu ini ada Ibu Nur Cahyani, ada Pak Sultan Laco, ada Pak itu Shirley Maya, ada Hasmuriani, terus ya itu tadi siapa lagi? Pokoknya saya doain semua Oh, dan itu nanti ada kita Bu bisa. Sarah unmute, Sir. Mau bicara. Oh, Ibu Kak Saro Sarah. mau bicara? Ya, dibuka Kak di Saro mau open bicara? mic dulu. Oh ya, mungkin karena kita harus yang buka karena oke, karena udah di lock. Sorry, sorry. Oke, Kak Saro mau bicara? Oke, Assalamualaikum. Oh, Saro, Kak Saro, kasih Warahmatullah. lihat wajahnya dong. Teman-teman lihat. Waduh, ini udah mau tidur. No, just nggak apa-apa ini saya itu ya. Apa? Saya sangat bangga sekali nih si Daeng, Masya Allah. Si Daeng ini membuat inspirasi banyak orang. Ini amal jariahnya banyak banget si Daeng ini. Ada selalu inisiatifnya banyak sekali. Dan apa namanya, menyemangati orang, memotivasi orang. Hebat pokoknya. Dan apa sangat sangat bangga sekali punya teman seperti di Sidaeng ini. Mudah-mudahan apa namanya dari Sidrap ini jadi apa saya itu dari Medan jadi terinspirasi gitu. Itu apa gimana coba besar pahalanya itu apa namanya membuat orang berniat uh, membuat yang sama gitu ya. Nah, ini kelihatan wajah saya ya. Ini udah baru mau tidur. Alhamdulillah ini makasih saya itu diizinkan bicara seperti yang si Daeng bilang tadi. Mudah-mudahan kita semua yang di sini itu yang masih di Indo bisa ada kesempatan. Kita tidak pernah tahu rencana Allah dan tetap semangat. Pertama itu yaitu bahasa Inggrisnya yang dilanjutkan diseriusin konsisten tadi itu. Ya, itu mungkin dari saya. Makasih, Daeng. Thank you. You inspire a Kasih, lot people. kasih. Alhamdulillah. Jadi ini Ibu Misriani, everybody here calls me Daeng. So even my professor, even my teacher, even my neighbor, halo Daeng, oh halo. Saya bilang anak-anak mahasiswa di sini semua kalau karena ke rumah saya, alhamdulillah di sini rumah saya itu istilahnya itu tadi kepala suku. Setiap saat orang di sini berkumpul di rumah saya, ya orang Islam, ya orang Kristen, ya orang tidak punya agama, ya ke rumah saya.
Dan kita sering makan-makan, tentu makanan-makanan halal, makanan orang Indonesia, makanan orang Sidrap. Di sini ada nasi paleko di sini. Jadi jangan khawatir. Saya kira itu Rahmat sekali lagi. eh, Pokoknya becek Lampung ada di sini. Ya. Everybody who comes from Sidrap knows that. Becek Laung, you wanna find apalagi namanya Tunu Bale, namanya Sanggara, apa sana? Sanggara Tangerang Oti itu. Pepe. Tidak. Sanggara apa namanya itu Oti Dempo. Oh, Oh, sorry. Ya, we call Dempo. Itu istrinya Ali Mukhtar pernah ke sini bawa becek laung, bawa Dempo Loka. Ali Wow. Mukhtar juga. Ali Mukhtar di Ini sini Pak nginap. Thomas mau say hi. Oh ya. Hai, Assalamualaikum. oh, Lok. Halo, Waalaikumsalam. Lok. Assalamualaikum, Lok. What you doing, Bang? Meeting. Dia He's panggil saya really abang. busy. Abang. Abang, Dying panggil dying. Call dying. Ini suaminya Ibu Saro, dia orang Amerika, dia kerja itu di Pentagon. Markas besarnya tentara Amerika. Saya masuk di sana, diseleksi semua, diperiksa semua, kita kelilingi itu yang pernah dibom. Dibom oleh teroris itu satu dindingnya kita dibawa oleh ini namanya ini Uncle Lok. Jadi ini Ambo Lok. Nah, ini dia itu kerja di Pentagon, di mabesnya. Oke. Kak Sarah, terima kasih sekali lagi. Tunggu Lok, dulu, thank you for. Mr. Daeng. Mungkin bisa diundang jadi speaker pekan depan. Oh ya, ini sudah bisa. Iya, Bisa. pekan depan. Later on. Yeah, next week. Yeah. Okay, inshallah. Next week. Okay. Inshallah. Pokoknya kalau Pak Rahmat, doa kita bagus, perencanaan kita bagus, saya kira itu tadi bilang Ibu Sahro, itu kalau saya yang undang orang, insya Allah dia akan berbicara. Saya undang, ya. Nanti kita undang beberapa orang nanti bergantian, tapi tentu sekali lagi kita berdoa semua sudah tadi didoakan oleh Pak Mansur. Saya kira itu. Kita ketemu lagi, kita tunggu undangan dari tuan rumah. Oke, Sir. Gimana ibu-ibu, tidak ada mau bicara lagi? Ibu Nur Cahyani, pokoknya mak bicara beranti tahu bisa. Mak bicara ke sana Mas Sepe bisa. Silakan kalau masih mau bicara biar ada perasaan senang ketemu sebelum Rahmat tutup. Atau siapa? Shirley? Ibu Siti, Shirley mau bicara? Ibu Serayani tadi angkat tangan ya? Ibu Siti Takutnya Serayani. takutnya harus dibuka. Sorry. Itu harus dipencet itu anunya Bu. Kalau saya pencet di sini to unmute, Ibu juga harus pencet di situ HP-nya atau intinya, jadi harus terkonek dua. Takutnya dia agak susah dia buka. Oke. Shirley mau bicara. Kayaknya Shirley mau bicara. Tidak. Ini Shirley Ibu Guru. Oke, saya nggak bisa ya. Atau Rahmat bisa buka. Jangan sampai kalau tidak ada lagi bicara ya kita tutup. Sudah terbuka, Bu Serli. Coba klik di situ. Diklik di situ Ya, ada namanya oke. audio. Oke. Kita dengar suaranya Bu Serli nih. Apa minta? Maaf Pak, sorry because just now I teach, so I just call my student to join this meeting. Guru di mana Bu Serli? Guru di Satap Pituriase Pak. Wow, luar biasa ini. Ini Pituriase, Mr. Daeng ini Rp1.000 ini dibayar sampai ke langit ini. Tanah Toro. Luar biasa. Oh, Pituriase itu daerah apa? Tandu Tedong. Ya, Iya, Tandu Pak. masuk ke dalam. I know Tanduk Tedong. I've been there. Saya pernah ke sana. Saya Lebih jauh.
Saya itu keliling di Sidrap. Saya walaupun tamat SD, SMP di Sidrap, saya SMP 2 Pangkajene. Saya SMA di Makassar. Terus saya kuliah di Alauddin. Saya kuliah dari IAIN, AUN. Setelah itu saya kuliah di UI. Setelah selesai saya kuliah di UI Jakarta, saya dititip seorang kiai, kiai orang Sidrap lagi yang menitip saya ke Pak Alwi Shihab. Namanya Pak Liafi. Pak Liafi titip saya, Pak Alwi, ini salah ini anak kita. Saya titip. Saya dibawalah sekolah oleh Pak Alwi. Makanya saya tidak perlu pakai TOEFL. Tidak perlu pakai IELTS. Malah Jalan saya dikasih tol. duit. Jalan tol. Itulah namanya banyak jalan menuju Makassar, banyak jalan menuju Jakarta. Ya, Anda mau naik pesawat ke Jakarta, Anda mau naik kapal laut. Jadi Shirley, so keep in teaching, keep in learning, so improve your English. Nanti kita gabung. Pokoknya Rahmat ini paham benar. Saya bukan kenal Rahmat sebulan 2 bulan, tapi kita sudah beberapa kali ketemu dan ada regular English, namanya English regular class itu every Friday night Indonesian local time, then here Friday morning itu diajar oleh orang Amerika asli namanya Jason dan itu gratis. Ada lagi satu, saya itu kasih beberapa guru loh, profesor dari Amerika gratis semua kalau mau belajar. Ada namanya Oscar Brookmajor. Itu Oscar itu sudah seperti bapak saya juga di sini, dia mengajar juga orang. Ya, jadi Siap, Pak. Boleh ya, insya Allah. nanti begadang ya kita bermalam Sabtu. Nggak apa-apa lah. Stay at the night. Oke, saya kira tidak ada lagi. Tapi kalau sekali lagi saya saking senangnya saya ketemu sekampung saya, jadi kita berbetah-betah. Tapi kalau misalnya tidak ada lagi, intinya keep in touch, jaga hubungan, perbaiki niat bahwa ya kita siapa tahu itu bisa menjadi sesuatu yang baik, ya, biar menjadi amal jariah, ya. Saya doain saya ini merencanakan di sini beli rumah Indonesia, dan ketika beli rumah Indonesia, orang Sidra yang mau ke sini tentu gratis. Saya mau juga beli namanya gedung yang bisa jadi masjid. Jadi sekali lagi banyak niat saya dan pasti saya nanti orang tahu, oh sekarang sudah ada masjid, sudah ada rumah, sudah ada kantor, sudah ada siapa? Orang Sidrap. Tapi itu milik bersama orang Indonesia, bukan milik saya. Kira-kira gitu. Jadi ini Menteri Agama mau ke sini minggu depan. Saya akan bicara beliau bahwa saya mau beli masjid, saya mau beli gedung, sewa kalau misalnya tidak bisa dibeli dulu, kita sewa dulu. Tidak apa-apa. Kira-kira begitu. Ya, Rahmat, thank you once again. Saya percaya kalian semua bahwa punya niat baik, berbuat baik. Siapa tahu itu menolong kita hari ini dan menolong kita juga dimanapun kita berada. Kalau kita banyak kebaikan. Oke, once again, thank you for having me dan see you next week. Once again, it depends on for our host. Rahmat nanti yang mengundang kita lagi berketemu. Tapi ada WA saya, kalau Bapak Ibu mau hubungi saya, mau pakai bahasa Bugis saya tunggu, mau pakai bahasa Indonesia saya tunggu, mau pakai bahasa Inggris saya tunggu. Saya kira terima kasih Madeceng Maneng. So, tabe meraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli